Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua juga demikian dan bisa melakukan aktivitas dengan baik dan lancar. Untuk kali ini kita akan bahas tentang meta text ya, meta text untuk SEO. Kita harus tahu dulu pengertian dari meta text itu apa ya. Jadi meta text itu mendefinisikan metadata tentang dokumen HTML, metadata yang tidak akan tampil di halaman tapi dapat diolah oleh mesin. Metadata yang digunakan browser bagaimana menampilkan konten dan memuat suatu halaman, mesin pencari, kata kunci, dan layanan web lainnya. Jadi itu pengertiannya. Jadi meta text itu merupakan teks halaman yang mendeskripsikan secara singkat isi dari satu halaman atau website ya. Meta text itu juga memberikan informasi ya kepada search engine tentang deskripsi dari website Anda ya. Beberapa teks penting untuk SEO. Itulah mengapa banyak penulis cukup memperhatikan meta text ini untuk optimasi situs web mereka yang mereka buat ya, untuk mendapatkan peringkat yang baik di Google. Ya, mungkin bukan salah satu faktor penentu peringkat dari search engine ya, namun merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pengguna atau pemilik website ya. Karena menggunakan meta text yang tepat adalah cara yang terbaik ya, untuk berkomunikasi dengan mesin pencari. Jadi pada prinsipnya meta text itu ada 3. Yang pertama adalah meta title, kemudian yang kedua adalah meta description, kemudian yang ketiga itu adalah meta keyword ya. Kita bahas yang pertama dulu ya, jadi meta title. Meta title disebut juga title text, itu merupakan elemen dari bagian head dokumen HTML yang mendefinisikan judul setiap halaman situs web. Jadi fungsi meta title ini adalah digunakan oleh browser web dan juga mesin pencari seperti Google untuk menampilkan halaman web dalam hasil pencarian atau SERP atau Search Engine Rank Page ya. Pada browser Anda akan menemukan bagian atas dari browser itu sendiri ya. Jadi di browser itu ada judul dari website ya. Ya, itulah yang namanya meta title ya. Itu bisa kita setting. Sedangkan di mesin pencari Anda akan menemukan title pada browser Anda yang ada di atas itu. Meta title ini merupakan elemen yang sangat penting bagi Google untuk menilai ya. Jadi untuk menilai relevansi dari situs ya untuk query penelusuran tertentu ya. Misalnya Anda ngetik di Google jasa pembuatan website misalnya. Nah, itu di title itu Anda harus menuliskan kata kunci itu yang punya relevansi dengan isi dari website yang Anda bikin ya. Kemudian contohnya dari meta title seperti ini ya. Ada pokoknya meta ini diletakkan di antara head ya. Jadi kalau Anda di satu halaman HTML itu ada head. Jadi antara head itu Anda tulis title, kemudian contoh judulnya apa. Kalau misalnya website Anda tentang jasa pembuatan website ya tulis saja jasa pembuatan website, atau misalnya jualan kuliner misalnya apa ya. Misalnya jual nasi goreng ya. Nasi goreng
terkenal di Blitar misalnya, itu nggak masalah, yang sesuai dengan kata kunci yang sudah ada riset sebelumnya ya. Pada pertemuan 2-3 kita sudah belajar riset bagaimana kita mendapatkan kata kunci yang tepat terhadap produk kita, terhadap website kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mesin pencari. Dalam hal ini adalah Google. Kemudian yang kedua adalah meta description ya. Meta description itu juga atribut HTML yang memberikan ringkasan singkat pada halaman web. Jadi pada mesin pencari seperti Google ini, meta description akan ditampilkan dalam mesin pencari ya. Jadi misalnya Anda mencari sesuatu, itu ada kata kunci, kemudian ada judul, kemudian juga ada kata kunci. Misalnya ya, coba saya tunjukkan. Jasa misalnya pemrograman Arduino misalnya ya. Nah, itu belum saya tunjukkan. Nah, misalnya ini ya. Misalnya saya ketik kata kunci di jasa pemrograman Arduino, meta title-nya itu adalah ini ya. Kemudian meta keyword-nya itu adalah kata-kata yang ditampilkan di mesin pencari ya. Kata-kata yang ditampilkan di mesin pencari seperti ini. Jadi kata kunci dan seterusnya ya, ini adalah kata-kata yang ada di dalam mesin pencari itu. Jadi juga harus ada relevansinya. Jadi membuat description itu juga harus punya relevansi dengan keyword yang Anda ambil, kemudian judulnya, dan punya keterkaitan dengan produk yang Anda tawarkan ya. Jadi fungsinya adalah ketika calon pembeli tadi ya, ketika calon pengunjung berselancar di mesin pencari seperti Google, meta description juga akan ditampilkan di hasil pencarian. Deskripsi yang menarik dapat mempengaruhi calon pengunjung untuk memasuki ke halaman website Anda. Kalimat deskripsi meta ini tidak perlu terlalu panjang karena search engine biasanya memotong cuplikan menjadi kurang lebih ya 155 sampai 160 karakter. Nah, kemudian contoh meta deskripsinya ini ya, semuanya di antara head ya. Kemudian yang di sini Anda tulis saja deskripsi dari produk Anda atau deskripsi dari usaha Anda ya. Tuh. Tentang meta description. Kemudian yang terakhir adalah meta keyword. Meta keyword juga jenis meta teks dalam HTML halaman web yang mendeskripsikan konten situs web secara singkat dan ringkas. Umumnya ditulis dalam huruf kecil ya, dipisahkan dengan koma. Dan hal ini penting, yang harus dipastikan adalah kata kunci atau meta keyword yang Anda pilih punya relevansi dengan halaman yang bersangkutan. Fungsinya yaitu untuk memberikan informasi tentang kata kunci, keyword yang relevan pada satu halaman website ya. Contoh dari meta keyword ya, ini ya, ditulis meta keyword, kemudian konten SEO, kontennya apa, SEO, panduan SEO, search engine optimization. Nah, ini tergantung dari kata kuncinya di sini, nanti dipisahkan dengan koma ya. Itu dasar-dasar dari
meta teks untuk SEO. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar ya di kolom komentar. Kemudian yang terakhir untuk mahasiswa teknik informatika yang membuat website, nah ini tugasnya adalah ya, masukkan kode meta teks di atas yang sudah saya sebutkan. Jadi ada 3 kode meta yang sudah saya sebutkan di atas tadi ke halaman website yang sudah Anda bangun. Jadi ada meta title, kemudian ada meta description, kemudian ada meta keyword ya. Saya ulangi, ada meta title, kemudian juga ada meta description, juga ada meta keyword. Nah, itu nanti silahkan tuliskan atau di copy lah, ini di copy di HTML-nya. Nah, coba saya praktekkan aja langsung ya, biar nggak bingung. Jadi ini nanti antara head ya, kita konsep dulu, misalnya tentang apa, judulnya. Pelatihan, ini usaha saya mungkin yang pelatihan digital marketing entrepreneurship dan manajemen strategis ya. Nah, ini contoh title dari blog saya, salah satu blog saya. Ini nanti coba saya ya, entrepreneur, kemudian manajemen strategis. Oke, kemudian ini titlenya, kemudian keywordnya apa? Keywordnya ya, deskripsinya apa? Mungkin salah satunya adalah seperti pada titlenya ya, kita tambahin ya, pelatihan entrepreneurship mentoring dan coaching misalnya. Oke, kemudian untuk keywordnya misalnya digital marketing, pelatihan bisnis, atau ini ya judulnya edubisnis.com, itu berarti pendidikan dan pelatihan bisnis. Coba itu aja contohnya ya, digital marketing, kemudian kewirausahaan, terus konsultan, nah contohnya. Kemudian ini kita copy nanti ya, kita copy
kita masuk ke websitenya ya, kita coba buka Blogger ya, kita coba buka Blogger. Dan sorry, nggak kelihatan Bloggernya. Bentar ya, nggak nampil. Tampil. Ini tampil ya. Oke. Bentar, ini lagi kok bisa besar tadi memang. Bentar ini ya. Bisa banget. Tarik ini nanti ya. Oke. Maaf ini kesalahan teknis tadi ya. Jadi kita masuk aja ke Blogger, silakan ketik blogger.com ya. Di blogger.com nanti kalau misalnya Anda sudah terlogin mungkin seperti ini. Nah, masuk ke tema. Di sini nanti ada disesuaikan seperti kita masukkan kode HTML. Jadi di sini ada kita sesuaikan, kemudian edit HTML ya. Nah, cari kata headnya, ini adalah head ya, paling atas ini ya head. Nah, pokoknya di antara head itu bisa kita
eh, masukkan meta yang sudah kita bentuk tadi ya. Jadi di sini tadi saya sudah copy ya, tinggal paste saja di sini. Agak dirapikan. Ya. Ya. Kemudian di save. Oke, gampang kan? Ya, seperti itu ya. Nanti silahkan dicoba di websitenya masing-masing. Oke. Jadi mungkin ada beberapa script yang perlu diperbaiki. Oke, dari situ silahkan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya. Oke, itu tambahan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.